Jangan pergi. Kemana harus melarikan diri? Beberapa orang tidak mau membiarkannya pergi. Mereka mengambil senjata harta karun mereka dan datang untuk menghabisinya. Bagi para pejuang, saling berebut harta karun sudah lama menjadi hal yang lumrah, dan itu benar-benar hal yang lumrah. Adapun Li Chen, di mata mereka, dia hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam Dangsuan, dan mereka akan menghabisinya begitu saja. Sayangnya, mereka tidak tahu bintang jahat macam apa yang mereka hadapi. Bising, melihat beberapa orang bergegas tanpa ampun, Li Chen masih tidak memiliki niat menghabisi dan hanya melayangkan pukulan dengan santai. Pukulan ini berisi Xiao Cheng Fist Inten yang baru saja dia pahami, dan berisi Kuang Tao Wu Chou, perpaduan sempurna dari dua misteri kekuatan dan angin yang jarang dilihat oleh para pejuang dari benua Suantian. Tentu saja, dikatakan bahwa mereka berpadu sempurna, tetapi itu hanya relatif terhadap keadaan Li Chen, jalan masih panjang untuk mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Hore, bagaikan badai dahsyat yang melanda, gelombang udara tak kasat mata menyebar, dan seketika aura kental, stagnan, dan menggigit yang menggabungkan beberapa tekanan muncul dalam radius puluhan kaki. Menghadapi pukulan ini, 3 Grandmaster tahap akhir dan 1 Grandmaster puncak merasa seolah-olah mereka disambar petir dalam kesadaran mereka. Kekuatan bela diri mereka yang bangga, dihadapkan pada paksaan ini, terkejut hingga menjadi bingung. Bagaimana mereka masih bisa bereaksi? Dapat mempertahankan pukulan ini dengan keras. Kepulan-kepulan, 4 kelompok bunga darah meledak, dan 4 tuan yang kuat langsung terbawa oleh angin tinju dan tersapu ke kejauhan, mendarat di danau di tengah 3 pulau terpencil. Ayo pergi, teriak seseorang, dan mereka berempat dengan cepat pergi dengan wajah terkejut. Haha, aku tidak menyangka bahwa niat tinju yang mencakup segalanya juga dapat menyebabkan serangan mental. Li Chen melihat tinju itu dan tidak mengejarnya. Dia hanya ingin menguji perbedaan antara niat tinjunya dan para pejuang dari benua Suantian. Meskipun mereka sangat puas dengan kekuatannya, orang-orang ini terlalu lemah, jika mereka tidak memiliki kekuatan Grandmaster Alam Laut Bintang, atau jenius yang tiada taraf, tidak ada yang bisa mengajari mereka cara berlatih. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tempat untuk mundur, meningkatkan tingkat budidaya roh dan ramuan, lalu memburu monster laut, menggunakan esensi darah untuk memperbaiki hilangnya kekuatan fisik, lalu oke. Wei Wei menggelengkan kepalanya, tidak ingin mengkhawatirkan hal lain lagi, Li Chen Zeng hendak berbalik dan pergi, tetapi dia melihat pemandangan dari sudut matanya, yang membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Ini, napasnya terhenti, mata Li Chen berbinar, dan dia menatap langit di atas tengah danau. Di sana, kepulan kabut darah dimuntahkan oleh 4 orang sebelum mereka jatuh ke air dan menghilang. Klik, dia dengan santai mematahkan sebuah batu besar dan melemparkannya dengan keras. Tidak ada kecemerlangan yang terlihat, bahkan terdengar suara. Ombak besar perlahan-lahan muncul di danau tempat batu besar itu menghantamnya. Tapi kemudian, Li Chen mengeluarkan genangan darah hewan dari Naji dan menuangkannya ke atas danau, dengan suara gemuruh, perlahan-lahan menyebar saat jatuh ke air. Benar saja, ini adalah sebuah formasi. Formasi macam apa ini? Saat saya memindainya dengan kesadaran spiritual saya tidak dapat melihat kekurangan apapun. Jika saya tidak terlalu sensitif terhadap ki dan darah, saya tidak akan melakukannya, mampu mendeteksi kelainan di sini. Lihat, sepertinya tidak ada yang aneh dengan air danau. Li Chen merasakan bahwa darah hewan tidak jatuh ke dalam air, tetapi jatuh ke dalam suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan menghilang serta membusuk. Gambaran tersebut hanyalah ilusi atau halusinasi dari kekuatan formasi. Dengan formasi yang begitu dalam, bagaimana orang itu bisa mendapatkan pedang berkualitas tinggi darinya? Mungkinkah aku salah perhitungan dan bertahan selama bertahun-tahun secara tiba-tiba? Memikirkan apa yang terjadi saat itu, benda-benda di dalam ring, dan Li Chen telah melawan master kuat yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh banyak pengalaman. Dari pengalaman itu, dia bisa tahu sekilas bahwa dia hanyalah master jangka menengah. Tapi ada pedang berkualitas tinggi yang menimbulkan kecurigaannya, dengan sumber daya dari master jangka menengah biasa, kekayaan beberapa kali seumur hidup mungkin tidak mampu membeli pedang berkualitas tinggi, kecuali pedang itu ditemukan di suatu tempat secara kebetulan. Atau mungkin, itu sangat beruntung dan saya mengambilnya secara gratis. Tapi sekarang tampaknya formasi ilusi ini saja sudah cukup bagi Li Chen untuk tidak melihat kekurangan apapun, bahkan jika Grandmaster Alam Laut Bintang datang, dia mungkin tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Anda harus tahu bahwa penglihatan Li Chen saat ini tidak sebanding dengan orang biasa, bahkan jika budidayanya rusak, kepekaannya terhadap jiwa sebanding dengan Grandmaster Alam Laut Bintang. Itu saja, saya belum memperhatikan apapun, saya baru mencari air beberapa kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu hanyalah seorang master yang berada di tahap tengah alam Dangsuan. Bahkan jika dia mencari selama ratusan tahun, dia mungkin tidak dapat menemukan pintu masuknya. Mungkinkah aku melewatkan sesuatu pada awalnya? Kesadaran Li Chen tenggelam ke dalam cincin spiritual. Setelah beberapa saat,
Ada kilatan cahaya, dan sebuah kotak kayu besar dengan segel muncul di tanah. Tercatat bahwa itu diperoleh dari suatu tempat pada tahun dan bulan tertentu, maka ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Kotak kayu semacam ini berisi semua potongan-potongan naji yang tampaknya tidak berguna yang didapat Li Chen, masing-masing dimasukkan ke dalam kotak terpisah olehnya. Cincin spiritualnya adalah harta paling berharga Yi Tianyun, memiliki ruang yang sangat besar, dan kotak-kotak ini tidak menempati ruang sama sekali. Dia dengan santai melepas segelnya dan membuka kotak kayu itu, kesadaran spiritualnya yang kuat memindai semua yang ada di dalam kotak kayu itu tanpa melewatkan apapun. Barang-barang di dalamnya tidak banyak, hanya beberapa serba-serbi yang berserakan, begitu pula buku-buku dan barang-barang lainnya, sedangkan untuk batu-batu purba biasa, bahan-bahan halus dan barang-barang lainnya, semuanya disortir dan ditempatkan bersama-sama, atau semuanya dijual sekaligus. Yang tertinggal semuanya adalah hal-hal yang relatif terpencil dan bisa dikatakan tidak lazim. Ini adalah token formasi. Setelah beberapa saat, Li Chen memegang token seukuran telapak tangan dengan warna hijau tua dan kata hijau tertulis di atasnya. Kesadarannya tenggelam ke dalamnya dan dia menghadapi perlawanan yang tidak dapat dijelaskan. Karakteristik inilah yang menjadi milik token formasi. Saat itu, Li Chen mengira token ini adalah token identitas dan tidak terlalu memperhatikannya, apalagi kesadaran spiritualnya tidak sekuat sekarang, jadi dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Karena ini adalah token formasi dan token identitas, kesadaran Li Chen hanya dapat mendeteksi simbol token identitas di permukaan, tetapi tidak dapat melihat nafas token formasi di dalamnya. Li Chen tidak asing dengan formasi sekarang, dan dia juga memiliki token formasi tingkat tinggi yang diperoleh dari Yi Tianyun. Selama berabad-abad, token formasi sangat langka, hanya master formasi yang dapat memperbaikinya, dan tingkat budidaya mereka setidaknya berada di alam laut bintang atau lebih tinggi. Alasan mengapa Li Chen dapat mengontrol kartu formasi adalah karena dia memurnikan jiwa Yi Tianyun dan terkontaminasi dengan jejak jiwanya, sehingga dia dapat mengontrol kartu formasi milik Yi Tianyun. Namun untuk yang satu ini pemiliknya sudah meninggal bertahun-tahun, dan auranya sudah lama tersebar, dapat digunakan dengan menyuntikkan energi sejati dan kesadaran mereknya sendiri. Tentu saja, ini juga membutuhkan budidaya yang sangat maju, jika tidak maka tidak mungkin untuk memasuki formasi dalam token. Berdengung. Dia melakukannya seperti yang dia pikirkan, dan energi nyata di tangan Li Chen tiba-tiba mengalir ke dalamnya, dan kesadaran spiritualnya juga memasukinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan esensi sejati terus mengikis penghalang formasi batin, dan kesadaran spiritual tercetak sedikit demi sedikit ke tempat di mana esensi sejati terlepas. Setelah sekitar seperempat jam, dia akhirnya menemukan simpul formasi. Ledakan informasi tiba-tiba mengalir ke lautan kesadaran, membuat energi Li Chen melonjak dan matanya bersinar terang. Di atas 3 pulau terpencil, 7 atau 8 sinar cahaya tiba-tiba muncul. Ketika cahaya dan bayangan memudar, orang-orang di dalamnya terungkap. Mereka adalah Bei Chen Jian dari keluarga Bei Chen dan 3 tuan kuat lainnya. 4 orang lainnya merupakan 4 orang yang pernah dilukai oleh Li Chen sebelumnya, dilihat dari hidung mereka yang memar dan wajah mereka yang bengkak, terlihat jelas bahwa mereka telah dipukuli dengan parah. Kamu yakin ini ada di sini? Bei Chen Jian sedikit mengernyit, menyapu dengan kesadaran agungnya, menempuh jarak ratusan mil, bahkan seekor semut pun tidak bisa lolos dari deteksi. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak seperti manusia. Senior, beraninya aku berbohong padamu. Anak itu pasti ada di sini. Dia hanya seorang mesum. Kami hanya menanyakan beberapa patah kata sebelum dia memburu kami. Pemimpin. Grandmaster Puncak, berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan kekejaman dan ketakutan. Ya senior, orang itu sekilas terlihat seperti pembunuh. Dia pasti orang yang kamu cari. Kata 3 orang lainnya buru-buru. Keempat orang ini juga tidak beruntung. Mereka berencana merampok Li Chen tetapi gagal. Setelah melarikan diri, mereka bertemu Bei Chen Jian. Melihat kepanikan mereka, mereka menginterogasi mereka dengan curiga. Tanpa diduga, dia menemukan jejak Li Chen, dan kemudian mengirim pesan, 2 orang lainnya datang dengan tergesa-gesa. Saudara ketiga, tidak ada siapa-siapa. Pembicaranya adalah tetua keempat dari keluarga Bei Chen Mo, yang tinggi dan kurus, memegang tombak biru, memancarkan aura militan, dan merupakan master hebat di tahap awal alam laut bintang. Orang lainnya adalah tetua kelima, Bei Chen Chong, dengan rambut putih dan janggut putih, memegang kipas berharga di tangannya, dia terlihat energi, tetapi kilatan licik di mata kecilnya dari waktu ke waktu menunjukkan kelicikannya. Kesadaran kedua orang itu tumpang tindih dan mereka mencari dengan hati-hati, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Li Chen. Aku akan mengejarmu. Dengan kekuatan Li Chen, jika dia ingin mengejarmu, bahkan jika ada 2 kali lebih banyak orang, dia tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Bei Chen Jian mendengus dingin dan mendarat di tempat di mana Li Chen Wu berada sebelumnya.
Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa ketika kamu melihatnya? Ini, mereka berempat saling memandang, dan akhirnya pemimpin puncak berkata dengan berani, sejujurnya, senior, ketika kami tiba di sini, kami memperhatikan dari kejauhan ada fluktuasi yang sangat jelas, berpikir bahwa harta karun aneh telah lahir, jadi. Anda berencana untuk menghabisi orang dan merebut harta karun itu. Bei Chen Jian dengan tenang memperlihatkan dirinya, melambai tangannya yang besar, dan 4 lampu pedang tajam menyala. Kepulan-kepulan, cahaya darah meledak, dan awan kabut darah keluar dari leher keempat orang itu. Kepala mereka terangkat ke langit, dan mereka jatuh tak percaya dengan ekspresi bangga di mata mereka. Desir, Bei Chen Chong mengambil foto Naji mereka, menggoyangkan kipas lipatnya, dan mengamati sekeliling dengan tatapan tegas meskipun fluktuasi vitalitas langit dan bumi hampir menghilang, fluktuasi yang disebabkan oleh napasnya sendiri bertabrakan dengan denyut nadi, langit dan bumi ketika dia mengambil tindakan, tapi masih ada jejak yang harus dilacak. Kekuatan anak ini tampaknya beberapa poin lebih kuat dari apa yang kita tahu. Para jenius yang tak tertandingi dari daratan semuanya memiliki bakat yang sulit dipahami. Bahkan Zhang Liemu terbunuh kemarin lusa. Gui Xuanming dari istana Xuanwu dibiarkan setengah cacat, meninggalkan anak ini di sini pasti akan menjadi bencana. Bei Chen Jian berkata dengan tatapan sinis. Saudara laki-laki ketiga dan saudara laki-laki kelima, bukankah mereka begitu jahat? Bahkan pedang rahasia berbintang anak laki-laki Xing jatuh ke tangannya. Dia memang sangat kuat, tetapi seperti yang dikatakan Zhang Liemuke sebelumnya, anak laki-laki ini menjadi gila dan dipukuli sampai mati olehnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih cacat. Jika dia sedikit lebih kuat, bukankah itu berarti aku bukan tandingannya? Bei Chen Mo mengencangkan tombak di tangannya dan aku tidak percaya. Bakat yang tiada taranya tidak boleh dinilai dengan akal sehat, jika tidak maka tidak akan disebut tiada taranya. Bei Chen Chong menjelaskan, Li Chen jelas memiliki banyak rahasia, jika tidak, sebagai Gui Xuanming, bagaimana dia bisa pergi ke Beihai untuk datang sendiri? Dia. Jika kamu mengatakan ini kebetulan, tidak ada yang akan mempercayainya. Lao Hu benar. Bei Chen Jian tiba-tiba melambaikan tangannya, menghentikan Bei Chen Mo berdebat, dan berkata dengan dingin, bahkan Gui Xuanming apa yang ingin kita dapatkan segera pasti merupakan harta karun yang membuat semua orang di istana Xuanwu akan bersemangat. Jika keluarga Bei Chen kami memiliki harta karun seperti itu, kami tidak lagi harus dibatasi oleh kekuatan beberapa pulau besar lainnya. Kami sangat jauh dari Pulau Qilian, tapi kami tetap membiarkan mereka saat kami membuka toko di pulau itu, yang kami takuti adalah segelintir orang yang sangat berkuasa di Pulau Qilian. Kami tidak punya peluang, tapi Xing Er dan yang lainnya masih muda. Tidak peduli berapa biayanya, kita harus menemukan harta yang cocok untuk mereka tumbuhkan. Fondasi, agar tidak dikritik oleh orang lain di masa depan. Saat dia berbicara, Bei Chen Jian mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Saya melihat beberapa seberkas cahaya melesat ke arah saya, dan tak lama kemudian mereka mendekat. Orang-orang tua ini memiliki hidung yang sangat bagus. Mereka dapat menemukan bau amis sepanjang jalan. Dun Guang berkumpul, dan orang-orang di dalam jelas adalah orang-orang dari kekuatan besar lainnya yang telah mengejar Li Chen sepanjang jalan. Namun, ada satu orang lagi di antara mereka, seorang lelaki tua berpakaian cantik dengan wajah muram. Jika Li Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa lelaki tua ini adalah Gu Changfeng, pemilik toko harta karun keluarga Gu yang dibunuh olehnya beberapa tahun lalu di kota emas di gurun barat laut. Sekarang, Jiang Guizhou, anak tertua kedua di Pulau Xuanzu, Jiang Lingtao, anak tertua ketiga, 3 orang terkuat di keluarga Bei Chen, Zhang Liemu, bos Pulau Zhangwu, meskipun Zhang Liesen telah jatuh, tetapi dengan tambahan Gu Changfeng, alam laut bintang 7 masih banyak yang kuat. Siapa ini? Bei Chen Jian bertanya ragu-ragu. Oh, ini teman lamaku, Gu Changfeng dari kota emas gurun pemakan jiwa. Zhang Liemu menjelaskan kepada beberapa orang dan memberikan perkenalan singkat satu persatu. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, Gu Changfeng telah melakukan perjalanan ke banyak tempat untuk memburu Li Chen, namun keberadaan Li Chen sulit dipahami dan dia tidak dapat ditemukan tanpa bimbingan lentera jiwa. Dia hanya bisa mengikuti jejak sepanjang jalan. Hanya saja mereka bukanlah teman lamanya seperti yang dikatakan Zhang Liemu, melainkan hanya bertemu 1 atau 2 kali saja, di antara beberapa kekuatan, merekalah yang paling lemah, sehingga wajar saja mereka membentuk aliansi. Tak satu pun dari orang-orang ini yang hemat, dari petunjuk, mereka menduga Li Chen mungkin memiliki rahasia yang jauh lebih berharga daripada ramuan seperti air bunga matahari Xuanling, jadi mereka diam-diam memperhatikan pergerakan orang lain. Bahkan jika Li Chen tidak dapat ditemukan, mengejar orang lain tetaplah mudah. Saudara Jian, jangan beritahu rahasia di depan selebriti. Katakan saja pada mereka apa yang kamu ketahui. Tanpa bantuan kami, keluarga Bei Chen sendiri tidak akan dapat menemukan anak itu.
Jiang Guizhou memandangi tubuh di karang dengan tatapan berbisa, mata keempat mayat itu berkata. Tentu saja saya tahu. Saya baru saja mengetahui beberapa informasi tentang pengkhianat Li Chen, dan saya berencana untuk memberi tahu Anda semua. Karena Anda ada di sini, ini akan menyelamatkan Anda dari masalah. Bei Chen Jian berkata dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya, disinilah Li Chen terakhir kali muncul, tetapi kehilangan jejaknya. Saudara Guizhou paling ahli dalam melacak. Dapatkah Anda melihat apakah masih ada jejak yang tersisa? Bisa, Jiang. Guizhou meliriknya dengan tatapan menyeramkan. Ini adalah batas Pulau Suansu. Dia juga berada di tahap tengah alam Xinghai. Dia sama sekali tidak takut dengan trik pedang Bei Chen. Di bawah perlindungan Jiang Lingtao, indeks kiri Jiang Guizhou jari ada di telapak tangan kanannya. Sebuah luka dibuat, dan bekas darah hitam tiba-tiba mengalir keluar, dan saat dia melambai ke depan. Tangan hantu menjelajahi jalan. Kabut. Darah tiba-tiba menghilang, dan aura suram melayang. Tiba-tiba, kabut darah hitam mengembun menjadi tangan hantu, dan melesat ke tengah danau yang kosong. Sungguh surga. Vitalitas langit dan bumi berbasis air yang begitu kaya dapat dibangun di atas vitalitas atribut air yang langka. Berjalan di hutan pegunungan yang dipenuhi udara lebat, memandangi pepohonan kuno yang tinggi dan subur, mata Li Chen terkejut warna. Bahkan di istana Xuanwu, dia belum pernah melihat tempat yang begitu kaya, bunga dan tumbuhan di tanah bisa dikatakan sebagai bunga, tumbuhan dan pepohonan yang sangat umum, namun menurut perasaannya, semuanya memiliki aura harta karun tingkat rendah. Bisa dibayangkan betapa diberkatinya tempat ini. Kesadaran spiritual menyebar, dan apa yang awalnya dia pikir hanya beberapa puluh mil jauhnya dapat dengan mudah tertangkap matanya, tetapi yang membuat Li Chen merasa sedikit takut adalah ada kekuatan khusus di dalam kehampaan, yang tiba-tiba menghalangi spiritualnya, kesadaran, menyelidiki. Dengan kekuatan kesadaranku, aku hanya bisa mendeteksi beberapa puluh kaki. Keberadaan macam apa tempat ini? Wajah Li Chen serius, dan dia memiliki niat samar untuk mundur. Seringkali ada hal-hal yang sulit dipahami dalam hal yang tidak diketahui seperti itu. Keberadaannya membuatnya tak mau mengambil risiko untuk pertama kali dalam hidupnya. Dengan pemikiran di dalam hatinya, dia mengeluarkan token formasi dari tangannya dan memasukkan sebagian energi sejati, yang membuat ekspresinya berubah adalah token formasi yang awalnya dapat memetakan jalur telah kehilangan efektivitasnya. Apa yang terjadi? Seolah-olah dia tidak percaya apapun, dia mencapai kesadarannya dan memasukkan beberapa perintah satu demi satu, tetapi semuanya diam seperti seekor sapi yang terjun ke laut. Wajah Li Chen menjadi semakin jelek. Berdengung. Pada saat ini, kecemerlangan beredar di kehampaan dan tiba-tiba mengembun menjadi beberapa aliran air yang menyapu dengan kecepatan luar biasa. Apa-apaan ini? Pupil Li Chen tiba-tiba menyusut hingga seukuran kepala peniti, dan dia mencoba pergi tanpa ragu-ragu. Namun yang mengejutkannya saat berikutnya adalah kecepatan beberapa aliran air yang luar biasa cepatnya, bahkan melampaui pikiran dan gerakannya. Dalam sekejap, air itu melingkari pinggangnya dan dengan keras mengendalikan seluruh tubuhnya. Buka. Menghadapi bahaya, Li Chen tidak mau menahan diri. Dia meledak dengan sekuat tenaga, dan 11 gajah naga berkedip-kedip. Namun yang mengejutkan adalah aliran air tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh tidak. Cahayanya bergerak, dan aliran air membawa Li Chen dengan cepat ke puncak gunung di kejauhan. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa apa yang tampak seperti danau sebenarnya adalah formasi yang sangat dalam. Bahkan jika seseorang menerobos ke dalamnya, mereka akan dibingungkan oleh formasi ilusi di dalamnya dan mengira mereka masih berkeliaran di kehampaan. Pada akhirnya, mereka tidak akan menemukan apapun. Tidak bisa pergi. Perasaan ini seperti menghadapi gadis iblis di pegunungan Chang kuno itu. Li Chen tampak jelek. Menghadapi kekuatan yang kuat ini, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Tapi yang mengejutkan hatinya adalah dia baru saja melakukannya. Tidak lama kemudian memasuki alam Yuan padat, budidayanya ratusan kali lebih lemah dari sekarang, tapi betapa kuatnya dia untuk menghadapi keberadaan mengerikan yang menangkapnya tanpa menunjukkan wajahnya. Samar-samar, Li Chen menduga bahwa penyihir dan keberadaan menakutkan mungkin telah melampaui Grandmaster dan menjadi eksistensi paling kuat untuk menekan satu pihak. Kabut berlalu, dan dalam sekejap Li Chen dibawa ke hutan bambu di puncak gunung, di dalamnya terdapat halaman bambu kecil, tampak tenang dan anggun, serta dipenuhi wangi yang menyegarkan. Beberapa remaja putri yang mengenakan rok kasa berwarna merah, hijau, dan emas berjalan mondar-mandir di hutan bambu, seolah-olah sedang memetik sesuatu, dan dari waktu ke waktu terdengar kicauan dan tawa seperti lonceng perak. Aliran air itu mengalir keluar dari pintu rumah bambu di taman bambu dan mencapai langit di atas taman bambu. Aliran air menyebar dan tiba-tiba menghilang hingga menyebabkan Li Chen terjatuh ke tanah. Bang! Seolah-olah seluruh energi dan kekuatan aslinya telah lenyap, Li Chen terjatuh bebas, bahkan ketika ia jatuh ke tanah, ia merasakan sedikit kesakitan karena kekuatan tubuhnya. Hei! Ada orang luar di sini. Suara itu mengingatkan ketiga wanita itu,
yang dengan cepat bergegas menuju halaman. Ketika mereka melihat Li Chen, alis mereka semua terangkat, seolah-olah mereka sangat membenci Li Chen. Seolah-olah dia mengulurkan pedangnya untuk menghabisi. 3 pedang dengan warna berbeda memancarkan niat pedang yang sangat tajam namun lembut. Ketika Li Chen merasa menggigil di sekujur tubuhnya, terlihat jelas bahwa ketiga wanita ini semuanya adalah master puncak alam Dangsuan dengan seni bela diri setengah langkah. Grandmaster dengan semangat bela diri setengah langkah sangat langka. Bahkan di antara kekuatan tingkat pavilion, tidak banyak yang bisa dikembangkan. Namun, tiba-tiba ada 3 di sini, dan mereka semua adalah master yang telah memadatkan pedang, niat air. Ini sangat aneh. Tubuh keji, itu lemah, dan energi sebenarnya sepertinya tersegel. Li Chen tidak bisa merasakan apapun. Bahkan jiwa bela diri yang menelan, yang nyawanya dipertaruhkan, sepertinya bersembunyi dalam ketakutan akan hal-hal ini, waktu. Dengan kata lain, ini bukanlah rasa takut, tapi rasa takut yang terpendam terhadap sesuatu. Begitu Li Chen menghadapi krisis yang fatal, dia akan meledak dengan pukulan terkuat. Kembali, tepat ketika tubuh Li Chen terpotong dengan beberapa bekas luka oleh energi pedang yang tajam, dia hampir mati di bawah pedang, dan bahkan roh bela diri Tian-Tian mulai menggeliat di lautan kesadaran untuk bergegas keluar. Bambu di kamar tidur utama halaman pintu terbuka dengan derit, dan terdengar suara tua. Desir, desir, desir. Ketiga ahli pedang wanita semuanya meletakkan pedang mereka dan memberi hormat dengan hormat tuan. Li Chen menoleh ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ketika dia melihatnya, seorang wanita tua dengan rambut pirang dan wajah kekanak-kanakan terlihat, memegang warna merah marun, kruk kepala naga berdiri dengan tenang di depan pintu. Meski tidak menunjukkan aura apapun, seperti wanita tua biasa, hal itu tetap membuat Li Chen merasa ketakutan. Orang tua biasa tidak akan membiarkan 3 sekte pedang dengan seni bela diri setengah langkah berbicara tentang kekuatan tuannya. Junior Li Chen, saya telah bertemu senior saya. Li Chen berdiri dan membungkuk hormat. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Ini adalah kutukan yang tidak bisa Anda hindari. Anda hanya bisa berdamai dengannya ketika kutukan itu datang. Betapa beraninya, jangan berlutut dulu. Wanita berbaju merah itu menendang lekukan kaki Li Chen, menyebabkan dia terhuyung-huyung ke lututnya, tetapi dia masih ingin berdiri dengan tegar, lalu dia ditendang lagi, 3 kali. Sangat disayangkan bahwa Li Chen sejauh ini hanya berlutut di hadapan segelintir orang dalam kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka akan ditekan seperti ini oleh seorang wanita di sini. Anda bisa membayangkan penghinaan di hatinya. Jangan kasar kepada para tamu. Bagaimana Anda mendapatkan token formasi ini? Mengenai kekeras kepalaan Li Chen, kekaguman di mata wanita tua itu melintas, dan dia dengan tenang mengulurkan tangannya yang layu seperti cakar ayam kepada Li Chen. Periksa itu keluar. Sikat, token Qian jatuh ke telapak tangannya. Tanda Qinglan. Ekspresi ketiga wanita itu berubah drastis, dan mereka menatap Li Chen dengan mata marah, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Senior, tolong dengarkan penjelasan junior ini. Li Chen tiba-tiba merasa seperti ada cahaya di punggungnya dan buru-buru menjelaskan. Tentu saja, saya mengubah banyak hal dan mengatakan bahwa saya tidak sengaja bertemu dengan Paus Balin yang terluka, dan saya bisa mendapatkan apa yang tersisa di perutnya dengan harga murah. Saya mengikuti peta ke dalam selama beberapa tahun sebelum saya menemukan tempat ini. Dengan kekuatan wanita tua di depannya, Li Chen tidak percaya bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan dan usianya yang sebenarnya. Jadi dia tidak berpikir dia pintar dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan ketika dia bertemu dengan seorang Paus Balin melawan seorang wanita, namun wanita itu akhirnya mati. Tunggu. Anda harus tahu bahwa mudah bagi makhluk seperti itu untuk memurnikan lampu penarik jiwa untuk murid mereka. Wanita itu telah meninggal selama beberapa dekade, dan Li Chen baru berusia 30-an. Kebohongan akan terungkap dalam 1 kali kejadian. Anak kecil itu sangat pintar. Wanita tua itu mengangguk sambil setengah tersenyum. Dikatakannya, bisa menemukan tempat ini hanya dengan peta laut kecil jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang pintar biasa. Tuan, orang ini mungkin berbohong. Jangan tertipu olehnya. Mungkin dia menghabisi Qinglan dan memaksanya mencari tahu di mana tempat ini. Kata ketiga wanita itu dengan cemas, mengungkapkan arti sebenarnya dari kata-kata mereka, memiliki hubungan mendalam dengan Qinglan, persahabatan. Oh, itu benar. Wanita tua itu menundukkan kepalanya dan memikirkannya, lalu menatap Li Chen. Senior, saya telah belajar dari Anda bahwa junior ini tidak pernah melakukan hal jahat seperti itu. Li Chen tiba-tiba merasakan perubahan di hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Monster tua ini mungkin adalah makhluk setingkat yang mulia alam Suangang. Saya khawatir dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan 1 jari kelingking. Tidak adil kehilangan nyawanya di sini. Berdengung. Saat wanita tua dan ketiga wanita itu sedang memeriksa Li Chen, seberkas cahaya biru putih tiba-tiba melonjak di sebuah rumah bambu di sebelah kiri, dan tekanan besar memenuhi udara. Wanita muda itu keluar dari pengasingan.
Ekspresi ketiga wanita itu berubah dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak buruk, tidak buruk. Wanita tua itu juga berhenti memperhatikan Li Chen dan memandangi rumah bambu itu, dengan kilatan kegembiraan di mata lamanya. Dia menoleh untuk melihat, tetapi ketika Li Chen melihat kegembiraan dari sudut matanya, hatinya menjadi lebih menakjubkan. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa meskipun kegembiraan itu datang dari hati, itu terungkap dengan jelas, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak berani menatap wanita tua itu terlalu banyak karena takut menimbulkan krisis yang tidak beralasan. Menghadapi orang yang begitu kuat, Li Chen hanya bisa berhati-hati dan berpura-pura memperhatikan wanita muda yang akan segera muncul. Hati saya bahkan lebih waspada dengan hal-hal di sini. Ada formasi yang sangat maju di halaman utama kecil ini. Kegentingan. Pintu bambu terbuka dengan lembut, dan seorang wanita berpakaian tule putih, dengan lekuk tubuh yang indah menjulang, dan alis yang indah tanpa riasan, tampak seperti wanita halus yang berjalan keluar dari negeri dongeng, berjalan keluar dengan langkah teratai. Kakak senior Hai. Saat dia melihat wanita itu, meskipun Li Chen sangat bertekad, dia juga terpana oleh pertemuan tak terduga dengan Hai Lingsu di sini. Saat itu, di alam Yaomi Emas, ketika mereka bertiga bergabung untuk melawan Zhou Feiluo, jenius tertinggi Bai Huzu, tabir Hai Lingsu tersingkap, meski hanya sekilas, sosok wanita ini sudah mengakar kuat di hati Li Chen. Meskipun Li Chen mengabdikan dirinya untuk berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan hidup hanya untuk membalas dendam, dia tidak dapat menghapus kehadirannya. Aura dan penampilan Hai Lingsu mungkin tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Saudara muda Li, Hai Lingsu hendak memberi hormat pada wanita tua itu. Ketika dia tiba-tiba melihat Li Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia dengan ringan menutupi bibir merahnya dengan tangan gioknya. Dia mengenakan rok kasa dengan rok halus, tubuh yang menjulang, dan ekspresinya sangat memikat. Lingsu, kamu kenal orang ini? Wanita tua itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tertangkap basah memasuki negara itu adalah kenalan muridnya. Saya harus mengatakan bahwa nasib di antara mereka sangat ketat. Iya, guru, namanya Li Chen, dan dia adalah sahabat murid saya. Hai Lingsu tampak sedikit gugup dan segera membungkuk sebelum menjelaskan. Haha, karena kamu adalah teman Lingsu, kamu adalah salah satu temanmu sendiri. Bangunlah. Wanita tua itu tersenyum hangat dan melambai dengan tenang kepada Li Chen. Terima kasih senior atas kebaikanmu. Li Chen sangat gembira dan buru-buru sujud, karena energi sebenarnya di tubuhnya telah dikembalikan ke keadaan semula, dan kekuatan ki dan darah telah kembali ke tubuhnya. Perasaan tidak mampu mengendalikan apapun sungguh menyayat hati. Adik laki-laki, kenapa kamu ada di sini? Hai Lingsu menghela nafas lega dan menatap Li Chen. Hehe, salah paham, salah paham. Li Chen terkikik dan menggaruk kepalanya. Ketiga wanita itu memutar mata ke arahnya, berkumpul di sekitar siang Hai Lingsu, dan mulai mengobrol. Tentu saja, sebagian besar dari mereka masih tidak mempercayai Li Chen, dan memutar mata ke arahnya dari waktu ke waktu, tetapi penampilannya membuat orang tidak menyukainya. Terkikik, Hai Lingsu tidak bisa berhenti tertawa setelah mendengar ini, dan dahan bunga bergetar hebat, menarik pandangan Li Chen ke samping. Gemuruh. Pada saat ini, awan tebal di atas bergulung, lingkaran cahaya mekar samar, dan energi mengalir. Tuan, ada orang yang menyerang formasi pertahanan pulau. Saya akan mengirim mereka pergi sekarang. Wajah cantik ketiga wanita berbaju merah sedikit berubah, dan mereka menjadi penuh dengan kekuatan wanita. Oke, jarang ada tamu yang datang ke pulau itu. Lingsu keluar dari pengasingan lagi. Kalian pergi dan bersihkan dan persiapkan jamuan makan. Lingsu, tolong sapa adik laki-lakimu. Wanita tua itu melambaikan tangannya sedikit. Dan menghilang dalam sekejap. His, Li Chen menghela nafas. Dengan penglihatannya, dia tidak melihat bagaimana wanita tua itu pergi. Gerakan yang begitu cepat membuatnya semakin takut pada wanita tua itu. Tapi dia juga mencibir di dalam hatinya selain kekuatan besar yang mengejarnya, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menemukannya di sini. Dengan adanya monster tua bodoh ini, tidak ada yang bisa berpikir untuk rukun. Ya, Tuan. Ketiga gadis itu tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan hati-hati memperingatkan Hai Lingsu untuk waspada terhadap Li Chen sebelum pergi. Terkikik, melihat Li Chen sedikit malu dengan ketiga gadis itu dan terlihat malu, Hai Lingsu menutup mulutnya dan terkekeh. Li Chen menatapnya dan terkikik, tidak menyadari ada bekas air liur yang MS dari sudut mulutnya, tampak seperti saudara Nangui. Ah, kamu seorang murid. Mengikuti tatapan Li Chen, merasakan panas di dalam, Hai Lingsu melihat sekeliling pada dirinya sendiri, lalu meludah ke belakang dan buru-buru kembali ke kamar. Ketika ia muncul kembali, meski masih terbungkus kain kasa putih, lekuk tubuh indahnya sudah tidak terlihat lagi, namun, jarang sekali ia tidak mengenakan kain kasa putih. Cek-cek, melihat Hai Lingsu yang pipinya masih merona, pemalu dan cantik, Li Chen mendecakkan bibirnya dengan sikap yang sangat hambar,
dengan ekspresi penyesalan yang belum selesai, menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya, lalu berkata dengan senyum konyol, kakak perempuan senior itu adalah tuanmu, mengapa aku tidak pernah mendengar kamu membicarakannya? Adik laki-laki, ketika tuan itu kembali lagi nanti, kamu harus memperlakukannya dengan segala hormat, kalau tidak aku akan melakukannya tidak membiarkanmu pergi. Hai Lingsu berkata dengan wajah serius. Wajahnya penuh rasa hormat, tetapi ketika dia melihat senyum konyol di wajah Li Chen, dia mengulurkan penunjuk giok hijaunya dan menunjuk ke dahinya untuk mengingatkannya. Hei, tuan kakak perempuan, secara alami aku akan menghormatinya sebagai yang lebih tua, tapi aku tidak tahu nama senior ini. Bagaimana aku harus memanggilnya? Merasakan kesejukan di dahinya dan aroma keperawanan yang menyegarkan, Li Chen jantungnya bergetar. Tanpa disangka ini adalah pertama kalinya dia berperilaku di luar aturan terhadap seorang wanita, dan dia memegang tangan kecil yang lembut dan tanpa tulang itu di telapak tangannya. Jangan konyol. Merasakan kehangatan di telapak tangan yang kasar, wajah cantik Hai Lingsu berubah menjadi keruh lagi. Dia menarik tangan gioknya dengan marah, dan menatapnya dengan galak. Namun, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa tidak ada amarah sama sekali di dalam hatinya, malah ada jejak emosi aneh yang berdenyut-denyut di dalam hatinya, yang membuat jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Ya, aku tahu kesalahanku. Kakak perempuan senior harus memberitahuku, jangan sampai aku tidak bisa mengendalikan mulut merepotkan ini nanti. Mata Li Chen berkilat kecewa, dan dia dengan lembut memutar jari-jarinya, sengaja atau tidak sengaja. Dekat dengan ujung jarinya hidungnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dengan berpura-pura acuh tak acuh, lalu meletakkan telapak tangannya dan bertanya dengan wajah malu-malu. Kamu, melihat kelakuan nakal Li Chen. Hai Lingsu merasa malu dan marah serta kehilangan ketenangan dan keanggunan sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa Li Chen melakukan perilaku seperti itu yang sangat bertentangan dengan perilaku biasanya. Rasanya seperti dia telah berubah. Seperti seseorang. Tuan, namanya Sui Yue. Panggil saja dia Nenek Sui. Setelah menatap Li Chen dengan tajam, Hai Lingsu menenangkan diri dan memberi perintah. Nenek Sui. Li Chen menunduk dan mengunyah lagi. Rambutnya yang berantakan tergerai, menghalangi kilatan cahaya menakjubkan di matanya yang seperti bintang. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mengenakan pakaiannya yang biasa. Menyeringai, menggaruk tangannya kepala dan berkata, jika kamu memanggilku ibu mertua, bukankah generasiku lebih pendek dari kakak perempuanku? Kamu, Hai Lingsu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memandang Li Chen sebagai jika dia tidak mengenalnya. Meski keduanya tidak terlalu akur, dalam kesannya, Li Chen adalah pria jangkung yang tegas dalam menghabisi dan tenang dalam keadaan apapun. Meskipun dia sesekali menggaruk kepalanya dan tersenyum, itu hanya untuk menyembunyikan pikirannya, tapi dia tidak tahu bahwa hari ini, dia akan melakukan hal-hal aneh satu demi satu. Jika bukan karena aura di tubuhnya tidak berubah sama sekali, dan garukan kepala serta cekikikan sama persis seperti sebelumnya, Hai Lingsu akan mulai bertanya-tanya apakah orang di depannya memiliki jiwa yang berbeda. Panggilan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok Tuan Nenek Sui Yue mendarat di halaman pada suatu saat, memandang mereka berdua sambil tersenyum. Murid Li Chen, mohon beri hormat kepada ibu mertuamu. Li Chen buru-buru membungkuk, bertingkah seperti anak yang berbakti dan cucu yang berbudi luhur. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala, tetapi dengan karakter Li Chen, dia tidak akan pernah begitu tunduk, sungguh aneh. Saya telah bertemu guru. Hai Lingsu juga membungkuk. Oke, kalian berdua musuh kecil, begitu kalian bertemu, biarkan wanita tua itu tertawa. Canda Nenek Sui Yue sambil tersenyum. Tuan. Hai Lingsu berjalan mendekat dan membenamkan kepalanya di pelukannya, tampak centil dan tidak mau. Hehehe, Nenek Sui Yue menepuk-nepuk rambutnya dan memandang Li Chen dengan ramah, kamu anak kecil yang aneh. Aku minta kamu memanggilku nenek dan kamu masih harus tawar-menawar. Jadi, kamu dan Lingsu itu sama. Karena kita memiliki persahabatan yang erat seperti saudara laki-laki dan perempuan, panggil saja saya bibi senior. Wanita tua itu telah membantu Anda menyingkirkan beberapa junior yang Anda provokasi di luar, dan mereka harus diperlakukan sebagai hadiah pertemuan. Murid berterima kasih kepada bibi senior. Li Chen sangat gembira dan membungkuk. Dia membungkuk lagi, tetapi diam-diam mengutuk dalam hatinya. Monster tua ini sangat pelit sehingga dia bahkan tidak memberinya hadiah ucapan selamat yang layak. Oke, mungkin anak kecil sedang memarahi wanita tua di dalam hatimu. Nenek Sui Yue tersenyum setengah hati, tapi sebenarnya ada maksudnya, dan dia tersenyum seolah dia telah membaca pikiran Li Chen. Dia berani. Hai Lingsu mengangkat alisnya, kekuatannya tersembunyi tetapi siap untuk digunakan. Jangan berani, murid, beraninya kamu melakukan ini, kakak senior. Li Chen menggelengkan kepalanya seperti harpa dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Oke, hari ini Lingsu keluar dari pengasingan, dan itu bertepatan dengan kedatangan seorang teman lama.
Seharusnya itu menjadi kebahagiaan ganda, dan kamu, anak kecil, bisa dianggap beruntung. Nenek Sui Yue, dengan dukungan Hai Lingsu, menyerahkan anggur yang telah disiapkan ketiga gadis itu. Pergi ke meja. Di atas, vitalitasnya begitu kuat bahkan membentuk aliran kabut, mengelilinginya dengan segala jenis makanan lesat. Bahkan Li Chen, anak banyak harta karun yang mengklaim bahwa hartanya sama bagusnya dengan milik yang mulia alam gangsuan manapun, tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Meskipun hanya beberapa dari selusin piring batu giok yang merupakan hidangan daging, aura yang terpancar darinya membuat Li Chen merasa sangat menakjubkan. Binatang buas tingkat 5, dan itu adalah eksistensi yang kuat di antara binatang buas tingkat 5. Bukannya Li Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan binatang buas tingkat 5 sebagai bahannya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, memprovokasi binatang buas tingkat 5 bukanlah untuk mencari bahan, tetapi untuk mengantarkan makanan. Pelat giok lainnya, semua jenis hijau zamrud dan cahaya berharga, tidak diragukan lagi terbuat dari ramuan tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 terbaik, ini benar-benar bisa disebut sebagai meja hidangan langka di dunia. Dengan penglihatan Li Chen, meskipun dia tidak bisa tidak melihat ramuan ini, dia dapat mengenali bahwa ramuan ini adalah harta yang berfokus pada menstabilkan kultivasi dan menyempurnakan kesadaran spiritual berdasarkan kemampuannya membedakan nafas. Terlebih lagi, segala jenis bahan makanan disusun dalam bentuk lurus seperti binatang aneh yang jarang terlihat di benua Suantian, termasuk burung dan ikan, semuanya menjadi hidup di bawah cahaya harta karun yang kaya dan padat. Pada titik ini, Li Chen tidak lagi meragukan identitas Nenek Sui Yue sebagai yang mulia di alam Suangang. Kecuali yang mulia alam Suangang, mungkin tidak ada yang bisa menyiapkan kelezatan yang luar biasa ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak duduk? Melihat Li Chen menatap kosong ke piring, Hai Lingsu memberinya tatapan kosong. Hei, kakak senior, izinkan aku menuangkan anggur untukmu. Li Chen menyeka sudut mulutnya, mengambil botol anggur, dan hendak mengisinya untuk Nenek Sui Yue, dengan ekspresi alami yang tak terlukiskan di wajahnya. Saat jatuh ke mata Hai Lingsu, tentu saja membuatnya memutar matanya lagi. Haha, anggur ini untuk Lingsu. Kalian berdua boleh meminumnya. Kami sudah tua dan tidak lagi mengimpor anggur. Nenek Sui Yue tersenyum hangat, melambaikan tangannya, dan menghentikan tawa Li Chen. Tuan belum tua, Tuan akan hidup selamanya, Hai. Lingsu memeluk lengan kurusnya seperti gadis kecil dan bertingkah genit. Oke, kamu gadis yang manis sekali. Nenek Sui Yue berseri-seri dengan gembira, wajahnya yang keriput tampak seperti bunga aster yang mulai tumbuh, dan tangannya yang layu seperti ceker ayam mengangkat pipi Hai Lingsu yang putih dan lembut. Tidak masalah jika bibi senior tidak minum. Tapi hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kakak senior Hai. Murid, saya mendapat manfaat darinya, jadi saya harus mengekspresikan diri apapun yang terjadi. Saya kebetulan mendapatkan sepotong barang berharga, teh beberapa hari yang lalu. Saya ingin mengundang kakak senior untuk mencicipinya. Itu hak saya untuk melakukannya. Mari kita gunakan teh daripada anggur. Mata. Li Chen berkilat, dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan gu yang kecil dan indah dan menjelaskannya seperti harta karun, melebih-lebihkan hartanya. Bah, apa yang kamu rencanakan, pria licin? Melihat wajahnya seolah sedang menawarkan harta karun, Hai Lingsu mau tidak mau meludahinya, wajah cantiknya sedikit memerah, seolah dia memikirkan sesuatu. Li Chen memutar matanya dan berkata sambil tersenyum bibi senior adalah kakak perempuan dan tuan, dan saya harus melayani Anda dengan baik. Tentu saja, Anda tidak dapat menyembunyikan hal-hal baik. Tuanku belum pernah melihat satu pun hal-hal baik, dan dia masih mempedulikannya. Tehmu yang buruk. Hong Mei sepertinya sangat tidak menyukai Li Chen dan mau tidak mau menusuknya. Kamu gadis, kapan kamu menjadi begitu bodoh tentang etiket? Nenek Sui Yue memarahi dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan, saya tidak berani. Hong Mei terkejut, berlutut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Kamu masih belum meminta maaf kepada tuan mudamu. Kata Nenek Sui Yue dingin. Li Chen tertegun, dan dia menjadi tuan muda dalam sekejap mata. Ini tidak sejalan dengan apa yang dia rencanakan di dalam hatinya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Kakak, lihatlah seperti ini. Di hari yang baik, kamu tidak boleh seperti ini juga salahku karena bertemu dengan beberapa saudara perempuan sebelumnya, aku di sini untuk meminta maaf kepada mereka. Setelah mengatakan itu, dia berdiri tanpa penjelasan apapun dan membungkuk kepada tiga wanita yang hampir menghabisinya sebelumnya, dan mengeluarkan 3 kotak giok dan menyerahkannya kepada mereka masing-masing. Raut wajahnya begitu gelisah dan gelisah sehingga bisa digambarkan sebagai kepanikan, seolah-olah dia takut Nenek Sui Yue akan menyalahkan ketiga gadis itu atas dirinya. Siapa yang langka? Hong Mei masih memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya dan ingin membantah beberapa kata.
Dia jelas memiliki dendam terhadap tuannya mengapa dia begitu peduli pada orang yang mungkin telah menghabisi saudara perempuannya. Jinju di sisi lain mau tidak mau membukanya, dan berseru Xuanbing tingkat kelima. Melihat harta karun dengan cahaya bersinar di kotak giok, mata indah ketiga wanita itu dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, semua atribut air bagi para pejuang, peran Xuanbing sangat penting. Melihat Li Chen memberikan hadiah sebesar itu, sedikit dendam terhadap Li Chen memudar. Sejak kapan kamu menjadi begitu pandai menyenangkan gadis? Mata indah Hailingsu sepertinya memiliki makna yang tidak diketahui terpancar di dalam dirinya, dan dia menggigit makanannya. Haha, mata Nenek Suyue menyipit saat dia tersenyum, dan dia memandang mereka berdua dari waktu ke waktu, seolah-olah dia menjadi semakin puas saat dia memandang mereka seperti orang yang lebih tua. Aku belum berterima kasih padamu. Tidak, tidak, Bibi Senior, saya mampu menanggungnya. Saya tidak mampu membelinya. Melihat Nenek Suyue melakukan ini lagi, Li Chen dengan cepat melambaikan tangannya seolah tersanjung, dan menyekat tangan kanannya pada cincin itu, tangan kirinya satu demi satu, dan ada setumpuk barang di atas meja. Berdengung, semuanya terbuka, dan cahaya tiba-tiba memenuhi separuh meja, melengkapi hidangan langka. Adikku telah memanfaatkan kakak perempuanku kali ini, jadi aku tidak bisa tidak mengungkapkannya. Hei, hal kecil ini harus dianggap sebagai hadiah untuk kakak perempuan. Kata Li Chen, kristal Hunsa, air bunga matahari Xuanling, Xuanbing, apa ini? Ketiga wanita itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Chen dapat menghasilkan begitu banyak hal baik, dan mereka semua sangat membutuhkannya. Sayangnya, semua harta ini diberikan kepada Hailingsu, dan ada hal lain yang tidak mereka ketahui. Kristal jiwa esensial, senyum di wajah Nenek Suyue akhirnya memudar, menunjukkan sedikit kesungguhan. Dengan sepengetahuannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa langkanya harta karun semacam ini, dan dia telah mencoba segala cara untuk mendapatkannya lebih dari sekali, namun sayangnya dia tidak pernah bisa mendapatkannya. Sekarang, harta karun ini telah dikirimkan ke rumah Anda. Hah, siapa yang peduli? Ekspresi Hailingsu sedikit membaik, dan dia memutar matanya ke arah Li Chen, seolah mengatakan bahwa kamu mengenalnya, tetapi ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Hei, kakak senior, penglihatanmu bagus. Li Chen hanya bisa menjawab dengan senyum konyol, menggaruk kepalanya dan duduk. Jika ada orang di sini yang mengenal Li Chen, mereka pasti tahu bahwa tindakannya menggaruk kepala dan cekikikan sebenarnya menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Sayangnya di sini tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal Li Chen, bahkan Hailingsu hanya mengetahui penampilannya yang dangkal, ia tahu bahwa ia cerdas dan selalu murah hati kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia menunjukkan ekspresi seperti itu, dia sedang menghindari atau menghitung. Kamu anak kecil, kamu sangat sesuai dengan keinginanku. Tik Mahadewa di pulau itu sebentar saja, agar kamu bisa menghilangkan rasa sakit karena kerinduan akan jiwamu. Kata Nenek Suyue karena dia sudah tua dan tidak menghormati Taoisme. Tuan, haha, bagus, ini melegakan dari praktik pengasingan yang membosankan. Nenek Suyue menepuk tangan gioknya. Kakak Bibi, aku akan memberimu teh panas. Li Chen berdiri dengan rajin dan membuka mulut cangkir yang indah itu, mengeluarkan aroma teh yang menyegarkan. Teh yang enak. Mata Nenek Suyue berbinar dan dia memuji daun teh hijau tua di ruang gu, yang keriting dan seperti rambut. Mata keempat gadis itu dipenuhi kemegahan, keharuman teh ini sungguh luar biasa, bahkan setelah satu teguk saja, energi sebenarnya dalam tubuh mulai bergejolak, dan mata menjadi jernih. Efek semacam ini tidak sebaik harta karun terbaik di atas meja, saya benar-benar tidak tahu di mana pemuda berpenampilan biasa dan sedikit cantik di depan saya menemukan teh harta karun seperti itu. Dengan gerakan santai, daun teh seperti rambut jatuh ke dalam cangkir di depan Nenek Suyue. Li Chen berhenti sejenak, lalu mengeluarkan 2 daun teh lagi, dan berkata dengan senyum naif kultivasi guru sudah maju, 3 daun teh hati spiritual, saya seharusnya bisa memahaminya. Saat dia mengatakan ini, dia melambai ke mata air jernih yang mengalir dari tabung bambu di sebelahnya. Hore, aliran air jernih segera melayang ke tangannya, dan nyala api tiba-tiba muncul di telapak tangannya, membungkusnya, hanya dalam satu tarikan napas, dia bisa melihat uapnya mengepul, dan dengan jentikan jarinya, uap itu mendarat, tepat di cangkir batu giok. Gugu. Dalam rangkaian lecet, rambut terentang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, memancarkan aroma teh yang menyegarkan, dan kemudian melebar hingga setebal jarum jahit. Dalam sekejap, lampu hijau zamrud bersinar terang, dan bahkan ada pemandangan bunga aneh di cahayanya. Teh Lingxin sesuai dengan namanya. Nenek Suyue melihatnya sejenak dan sepertinya dengan tulus memujinya, tetapi dia tidak meminumnya. Kakak senior, 3 saudara perempuan, silakan minum teh. Li Chen mengeluarkan 5 cangkir batu giok satu demi satu, memasukkan sepotong sutra teh spiritual ke dalam setiap cangkir batu giok,
mengisi 5 cangkir teh panas dalam sekejap, dan mengangkat cangkirnya kepada Sui Yue. Ibu mertua dan Hailingsu berkata, murid menghormati kakak senior dan mengucapkan selamat kepada kakak senior atas kemajuan besar dalam kultivasinya. Setelah mengatakan itu, dia menyesapnya. Menutup matanya, kepala Li Chen tiba-tiba tampak cemerlang. Keempat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda oleh aroma teh. Mereka meminum teh roh satu demi satu, dan mereka semua jatuh ke dalam pencerahan tertentu. Bahkan dalam keadaan ini, bahkan jiwa bela diri melayang tanpa sadar, terbang mengelilingi cahaya kabur di atas kepala, dan kemudian melayang menuju cangkir teh, seolah-olah menyerap nafas khusus dari vitalitas teh spiritual. Semangat bela diri ketiga gadis, plum merah, bambu hijau, dan krisan emas, hanyalah gambaran ikan iblis berwarna putih keperakan, agak tidak menentu. Adapun Hailingsu, itu adalah harpa-harta karun berwarna putih giok, bersinar terang, dari segi nafas saja, sebenarnya tidak lebih lemah dari roh bela diri pemakan surga milik Li Chen. Namun, jiwa bela diri Tian-Tian sepertinya diam saat ini, tanpa gerakan apapun. Teh spiritual tingkat 6, dari mana anak ini berasal? Dia sebenarnya memiliki teh spiritual seperti itu di tangannya. Dilihat dari auranya, dia pasti seorang jenius jiwa bela diri, dan jenius yang tiada taraf. Meskipun jiwa bela dirinya tidak terungkap, dia pasti menggunakannya. Lebih dari sekali, itu karena adaptasinya sendiri. Nenek Sui Yue perlahan mengangkat cangkir tehnya, kesadarannya menyapu teh roh, dan matanya bersinar, lalu dia menyesapnya, tidak masalah apa, dengan begitu banyak teh, harta karun dengan bantuan jiwa dapat membuat rencana berjalan lebih awal. Dalam gumaman halusnya, Nenek Sui Yue perlahan menutup matanya, dan napas dingin menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa napas, Nenek Sui Yue membuka matanya, mengambil beberapa suap makanan, dan perlahan menunggu. Setelah secangkir teh penuh, Li Chen bangun. Melihat Nenek Sui Yue sudah lama bangun, dia berkata dengan kagum kultivasi kakak senior memang mendalam. Ketika muridnya menggunakan teh hati spiritual ini, dia membutuhkan waktu setengah hari penuh. Bangun. Haha, Nenek Sui Yue tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan tidak bertanya bagaimana Li Chen mendapatkan teh spiritual semacam ini. Mereka berdua tidak memiliki persahabatan sama sekali, dan bahkan jika Hailingsu ada di sana, mereka tidak akan bisa bertanya tentang asal-usul harta karun tersebut. Jika Anda bertanya, saya khawatir tidak ada yang lebih dari sekadar menimbulkan kecurigaan dan dicap sebagai penindas seseorang yang kecil dan merencanakan harta karun. Sebagai orang dewasa seperti dia tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Setelah 3 cangkir teh, Li Chen mengisi ulang air panas 2 kali untuk Nenek Sui Yue, baru kemudian Hailingsu bangun, wajahnya dipenuhi emosi dan kegembiraan. Yang mengagetkan adalah jiwa bela diri Hailingsu yang ibarat kecapi harta karun, secara spontan dapat mengeluarkan semburan musik yang merdu, membuat orang merasa rileks dan bahagia, bahkan tanpa sadar merilekskan pikiran, sungguh luar biasa kegunaannya. Oke, kalian anak muda, ayo kita lebih sering berkumpul. Wanita tua itu tidak akan ikut campur. Sekarang kamu di sini, bocah nakal, Tik Mahadewa di pulau sebentar, lalu pergi ketika kamu bosan, itu. Nenek Sui Yue berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, Gu Zi pergi. Tentunya jangan lupa untuk mengambil teh Lingxin, harta ini merupakan teh spiritual tingkat 6, walaupun bukan harta karun, namun sangat efektif dan harus lebih dinikmati. Terima kasih, kakak senior, dengan kakak senior di sini, saya tidak akan pernah bosan tinggal di sini, Li. Chen sangat gembira dan berdiri untuk berterima kasih padanya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mengabaikanmu. Hailingsu sangat marah, dan dengan wajah memerah, dia mengulurkan tangan gioknya dan memutarnya ke daging lembut pinggang Li Chen. Oh, kakak perempuan, kasihanilah aku. Li Chen berpura-pura kesakitan dan memohon belas kasihan lagi dan lagi. Huff, Hailingsu tahu bahwa dia hanya berpura-pura. Dengan seni bela diri Li Chen yang kuat, bahkan jika Hailingsu mendorong kultivasinya, dia mungkin tidak dapat menekannya dengan kesakitan. Dia berbalik dengan marah dan mengambil piring satu demi satu, seolah melampiaskan seluruh amarahnya pada piring di atas meja. Namun, Hailingsu, yang merasa terganggu oleh kemunculan Li Chen yang tiba-tiba, sama sekali tidak memikirkan makanan lezat itu, dia juga tidak menyangka bahwa dalam kesadaran singkat tadi, 2 orang licik seperti hantu, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, ada banyak pertempuran yang menggemparkan dunia tanpa terlihat adanya pedang atau darah. Faktanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa lapisan rambut putih telah terbentuk di bagian belakang leher Li Chen, hanya saja semua orang sibuk mengagumi efek magis dari teh Lingxin, jadi tidak ada yang memperhatikan. Untuk sementara atau sengaja dilupakan bahwa karena kematian Hai Fengyun, Paviliun Huanhai mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap saudara Li Chen dan Ye Guyun. Mungkin Hailingsu tidak ingin membicarakannya, apalagi membicarakannya dan merusak gagasan reuni langka ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua hampir menjadi musuh hidup dan mati di kemudian hari kejadian. Dan Li Chen,
Dengan senyum main-main di satu sisi, mengambilkan sayuran untuk Hai Lingsu, seolah-olah untuk menyenangkannya, tetapi di sisi lain, dia memasukkan segala macam makanan lezat ke dalam mulutnya. Sejujurnya, jarang sekali saya bisa makan begitu banyak makanan enak. Saya memberikan begitu banyak harta dalam satu tarikan napas. Saya bahkan memberikan kristal jiwa yang tidak pernah ingin saya gunakan dan simpan untuk jiwa bela diri saya menerobos ke puncak level pertama. Saya bilang saya tidak merasa buruk. Itu palsu. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, Li Chen, yang tidak bisa menderita terlalu banyak kerugian, tentu saja ingin menebusnya. Ah, semangat bela diriku telah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ketika Li Chen hampir selesai menyapu makanan lezat di atas meja, ketiga gadis Hong Mei terbangun satu demi satu. Tingkat kultivasi ketiga gadis itu hampir sama. Efeknya Teh Lingxin ini sangat bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, ketika dia melihat kekacauan di atas meja, dia tidak menyalahkan Li Chen, melainkan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Pada titik ini, gagasan bahwa Li Chen adalah pembunuh King Lan akhirnya terselesaikan. Terima kasih banyak, Guru, atas hadiahnya. Ketiga gadis itu saling memandang, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di mata indah mereka, dan membungkuk kepada Li Chen Yingying. Tidak, jangan batuk. Mulut Li Chen penuh dengan segala jenis makanan lezat, dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Air liurnya bercampur dengan sisa makanan, tetapi yang dia semprotkan adalah mulut yang penuh dengan aroma dan vitalitas yang kaya. Lihat dirimu, jangan tersedak. Hai Lingsu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya, dia menepuk punggungnya dengan tubuh yang ringan dan memberinya segelas anggur spiritual. Melihat situasi ini, ketiga gadis itu diam-diam mencibir. Keduanya tidak terlihat seperti kakak dan adik, tapi lebih seperti pasangan muda yang diam-diam saling mengagumi dan berselisih satu sama lain. Ketika mereka mengetahui sesuatu terjadi pada orang lain, mereka tidak bisa tidak peduli pada mereka. Hai Lingsu, yang mendandani Li Chen seperti istri yang penuh perhatian, mengabaikannya dan dengan hati-hati menyekat sisa noda anggur dari sudut mulut Li Chen. Kakak senior, aku. Li Chen tersenyum polos, menikmati kelembutan yang langka. Sayangnya, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap, dia buru-buru berdiri dan berjalan ke ruang terbuka di samping, duduk bersila. Bas dengungan. Gelombang ki yang agung dan tekanan darah menyebar, dan 11 bayangan gajah naga bergulung di udara dengan momentum yang menakjubkan. Kekuatan yang menakutkan bahkan membuat ketiga wanita itu berteriak dan mundur, hanya Hai Lingsu yang mengerutkan kening dan terlihat sedikit gugup. Kultivasi macam apa yang dimiliki Tuan Muda? Budidaya ganda Yuanwu dan Yuanwu. Dia hanya tubuh seni bela diri tingkat 4 tingkat menengah dengan kekuatan 11 bayangan gajah naga. Seberapa kuat fondasinya? Tidak hanya 3 wanita, tetapi juga Lian Hai Lingsu dan bahkan yang tersembunyi di dalam rumah bambu, Nenek Su Yue melihat melalui cermin berharga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan tubuh yang murni dan 9 geng api yang sejati, mungkinkah putra ini benar-benar reinkarnasi dari Su Wu? Tidak mungkin. Jika itu benar-benar dia pasti akan mengenaliku. Saat dia bergumam, wajah Nenek Su Yue berangsur-angsur berubah menjadi ganas, bahkan jika Anda benar-benar reinkarnasi dari Zhu Li, dengan kultivasi Anda di tahap awal alam dangsuan dan tahap tengah seni bela diri tingkat 4, Anda tetap tidak bisa menjadi lawan saya. Saya baru saja mengambil milik Anda yang murni dan meningkatkan yin misterius dari elemen spiritual. Menerobos roh bela diri tingkat kedua dalam satu gerakan, dan membuat Qin Yi Ethereal sukses kecil, saya dapat merajalela di Istana Surgawi. Setelah mendapatkan banyak harta, meninggalkan benua Suantian dan menginjakan kaki di negeri luar bukan lagi sebuah fantasi, Jieji. Tertawa. Sedih. Di tengah malam, embusan angin dingin bertiup, membuat wanita tua berambut abu-abu dan berkulit ayam itu tampak seperti suram seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka, benar-benar kehilangan kebaikan dan kehangatan yang dia miliki sebelumnya. Di bawah tatapan Nenek Su Yue dan keempat gadis itu, bayangan ke-12 gajah naga di belakang Li Chen tiba-tiba muncul dan perlahan mengeras. Bahkan setelah bayangan gajah naga ke-12 dipadatkan, bayangan lain muncul. Terakhir kali dia memahami seni bela diri, kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat menghanyutkan seluruh tubuh Li Chen, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, itu menghilangkan 7 atau 87 luka tersembunyinya. Setelah mengisi kembali begitu banyak harta spiritual tingkat kelima, masuk akal jika kekuatannya pulih secara signifikan, waktu berlalu, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Menabrak. Di rumah bambu terpisah di area rahasia pulau, 3 gadis, Mei, Zuju dan Ju, memasuki rumah satu demi satu, masing-masing membawa toples batu giok dengan segel. Selamat tinggal saudari, adik kandungku, kamu harus masuk dan mengatakan sesuatu. Di dalam rumah, di dalam tong bambu yang dikelilingi oleh udara padat, Li Chen memeluk tangannya dan tenggelam ke dalam air, memohon belas kasihan lagi dan lagi. Hehe, menurutku kamu sangat ingin kami masuk seperti ini.
Menurutku, dia ingin wanita muda itu datang. Itu benar, lucu sekali memikirkan penampilannya saat pertama kali melihat anak muda itu, Nona. Tapi ketiga wanita itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia menggoda Li Chen dengan sembarangan, berjalan mendekat, dan melihat secara terbuka ke dalam tong bambu. Untungnya, bagian dalam tabung bambu itu berwarna merah tua, dan ada lapisan cairan Ganoderma lucidum yang perlahan meleleh mengambang di permukaan, sehingga Anda tidak dapat melihat apapun. Namun tindakan ini membuat Li Chen sangat ketakutan sehingga dia segera tenggelam ke dalam air. Cekikikan. Dengan tawa manis, ketiga wanita itu membuka stoples batu giok satu persatu dan menuangkan semua cairan merah di dalamnya ke dalam ember bambu. Berdeguk. Dalam sekejap, serangkaian gelembung muncul di dalam tabung bambu, seolah-olah sedang mendidih. Tapi yang aneh adalah cairan merah itu jelas-jelas adalah darah. Dilihat dari bau yang dikeluarkannya, itu pasti milik binatang buas tingkat 5. Setelah dituangkan ke dalam ember, tidak ada bau amis yang keluar, melainkan ada aroma yang aneh. Ah, itu membuatku terbakar sampai mati. Tiba-tiba, Li Chen mengeluarkan kepalanya dari air dan berteriak keras, tapi suaranya penuh kegembiraan. Yang paling menakutkan adalah terdapat garis-garis yang terlihat dengan mata terbuka di otot-ototnya, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di bawah kulit. Karena semakin banyak garis, otot-otot di tubuh Li Chen menjadi lebih padat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Ah, Li Chen tercengang saat itu juga. Kali ini aku benar-benar terpana, aku terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba dan bahkan tak bisa dijelaskan ini. Dia tidak pernah menyangka Nenek Sui Yue akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Bahkan jika Li Chen memikirkan kemungkinan ini, itu hanya sekilas. Bagaimanapun, identitas keduanya sangat berbeda, dan yang terpenting, Hai Fengyun mati di tangan Ye Guyun di alam Jin Yaomi, hanya untuk menyelamatkannya. Dengan celah ini, Li Chen tahu bahwa meskipun Hai Lingsu bersedia, dia mungkin tidak dapat melewati level Paviliun Huan Hai. Ya, murid bersedia. Tetapi dalam sekejap, ribuan pikiran melintas di benak Li Chen, tetapi dia mengikuti kata-kata Nenek Sui Yue dan bahkan tertawa dari sudut mulutnya, mengangguk dengan tergesa-gesa. Meski terpana, ia tak lupa bahwa ia kini berperan sebagai anak ajaib yang terpesona oleh kecantikan. Menghadapi orang kuat seperti Nenek Sui Yue yang tidak bisa dia lawan, dia hanya bisa mengikuti perkataan orang lain untuk melihat apakah orang tersebut benar-benar memiliki niat baik atau memiliki motif tersembunyi. Terlebih lagi, apa yang bisa dia lakukan jika dia setuju? Dia masih harus melalui ujian Hai Lingsu. Dia tidak percaya gadis sombong seperti Hai Lingsu akan menyetujuinya dengan mudah. Haha, oke, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah Lingsu. Wanita tua itu secara alami akan membantumu. Kamu dapat menstabilkan kultivasimu untuk saat ini. Nenek Sui Yue. Pergi dengan senyum puas, jangan sebutkan itu untuk saat ini, gadis berkulit tipis lo. Pelayanku, aku menurut. Ketiga gadis itu tidak berani mengatakan tidak, jadi mereka buru-buru membungkuk. Apa yang sebenarnya direncanakan orang tua ini? Ini adalah wilayah lawan. Ada formasi di mana-mana. Saya khawatir setiap gerakan berada di bawah kendali lawan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan kakak senior Hai. Dari lihat wajahnya, sepertinya dia benar-benar yakin aku bisa membujuk kakak senior Hai untuk menyetujui masalah ini. Mungkinkah aku benar-benar ingin menikahi kakak senior Hai? Li Chen masih berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah kebahagiaan datang terlalu cepat, membuatnya kehilangan akal. Bahkan Nenek Sui Yue pun pergi. Aku bahkan tidak menjawab. Faktanya, ada ribuan pemikiran di hati saya, dan saya tidak tahu berapa banyak pemikiran yang telah saya putar. Jika lelaki tua ini benar-benar baik pada kakak senior Hai, dia tidak akan pernah membiarkan orang sepertiku, yang baru kami kenal beberapa bulan, menikahi kakak senior Hai. Sekarang, aku hanya bisa berharap terornya tidak akan hilang, menjadi buruk, kalau tidak aku hanya bisa berhubungan **k dengan kakak senior Hai. Orang luar aku tidak tahu apa yang dipikirkan Li Chen, tapi dia hanya bisa melihat sudut mulutnya bergetar, dan akhirnya dia tertawa bodoh. Tawa ini tampaknya tidak sesuai dengan halaman hutan bambu yang tenang, dan bahkan memiliki sedikit senyuman yang buruk. Guru, tolong panggil saya murid. Di ruang utama rumah sakit, Hai Lingsu bersujud di tanah. Dari kejauhan, dia tampak seperti semurni teratai putih. Ayo, Lingsu, datanglah ke guru. Nenek Sui Yue melambai dengan ramah dan lembut, memberi isyarat agar dia duduk di sebelahnya. Tuan, kamu. Hai Lingsu duduk di kasur di satu sisi, melihatnya semakin tua dan terlihat sedikit sedih. Setelah mengikuti Nenek Sui Yue selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu lelah. Dia tidak bisa mau tak mau aku berpikir dalam hati, apakah sulit melihatnya begitu lelah? Tidak, aku lelah berburu binatang buas tingkat 5 untuk saudara muda Li. Waktuku sebagai guru hampir habis, dan aku tidak tahu berapa tahun lagi aku bisa bertemu denganmu. Nenek Sui Yue membelai pipi putih Hai Lingsu dengan sedikit kesedihan.
Telapak tangannya yang kurus sangat kontras. Tuan, Anda pasti akan berumur panjang. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa selama perjalanan ke Istana Surgawi ini, murid saya akan mengambil harta itu untuk Anda, yang pasti akan memulihkan umur panjang Anda. Kata Hailingsu dengan mata merah. Itu sulit. Nenek Suyue menundukkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh kepanikan. Tuan, Anda juga telah melihat bahwa adik laki-laki saya sangat kuat. Selama Anda melatihnya lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika perjalanan ke Istana Surgawi ini sangat berbahaya, tidak ada yang tidak dapat kami lawan jika kita bergabung. Mata Hailingsu berbinar dan dia berkata dengan cemas. Bakat dan kualifikasi kalian berdua adalah yang terbaik di daratan, tapi sayang sekali. Nenek Suyue menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Guru, murid saya telah berada di bawah asuhan Anda selama bertahun-tahun. Anda telah mengajari saya semua keterampilan saya. Saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Saya harap Anda tidak menyembunyikan kekuatan spiritual Anda. Apapun yang terjadi, kekuatan spiritual Anda pasti akan selesai. Hailingsu berbalik dan berlutut. Di tanah, dia berbicara dengan tulus. Bangun, bangun, apa yang kamu lakukan? Nenek Suyue sedikit marah dan ingin membantunya berdiri. Tuan, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya. Bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, dengan bakat dan kekuatan saudara muda Li, kita pasti bisa melakukannya bersama. Saudara muda tidak akan mengabaikan tanggung jawab mengambil tindakan untuk guru. Hailingsu berkata dengan keras kepala. Nak. Nenek Suyue memancarkan cahaya lembab di matanya, perlahan-lahan dia menatap lukisan di dinding, dan sepertinya mengingat, sejauh ini, kamu masih belum tahu dari mana warisan menjadi seorang guru berasal, kan? Hailingsu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia telah mengikuti Nenek Suyue selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak tahu dari mana warisannya berasal. Dia pernah bertanya kepada leluhurnya, Yang Mulia Alam Gengsuan, tetapi pihak lain merahasiakannya dan sepertinya tidak mau berbicara lebih banyak. Sebenarnya, warisan tuanku berasal dari Istana Jiwa Her yang menghilang di benua Suantian selama hampir setengah juta tahun. Orang dalam potret itu adalah pemilik asli Istana Jiwa Her. Di potret itu, seorang pria yang tampak seperti dia sedang berjalan keluar dari Istana Bulan terlihat. Wanita itu secantik dan sehalus bulan musim gugur yang dingin, dan bulan cerah di belakangnya mencerminkan kecantikannya. Bahkan Hailingsu yang halus dan anggun pun tidak ada artinya di depannya. Jika Li Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa mata wanita dalam kata-kata ini sebenarnya agak mirip dengan Yin Yue Lingji yang dia temui di lembah Huanyin. Bahkan bulan cerah dan Suanyin Lingzu cahaya dan bayangan yang dihasilkan adalah juga persis sama. Istana Herward, tangan Giok Hailing dengan lembut menutupi bibir merahnya, seolah dia terkejut dengan informasi ini. Mengingat saat dia bersikeras agar Li Chen mempelajari teknik Yin dan Yang dari Istana Jiwa Her untuk menahan kejahatan jiwa bawaan, tanpa diduga, bukan dia melainkan Li Xiao yang memiliki tubuh bawaan seperti itu. Saya pikir di masa lalu, Istana Jiwa Her adalah salah satu dari 8 kekuatan tingkat istana utama di benua Suantian. Kata-katanya samar, dan seperti yang dikatakan Nenek Suyue kepadanya, sebuah rahasia yang belum terkubur selama ratusan tahun, ribuan tahun dan jarang terlihat hingga kini terungkap. Sampai kita membicarakannya, Istana Jiwa Her dihancurkan oleh Zhu Yunchen, teman Yin Yu Lingji, yang mengambil mutiara roh Qiang, seluruh Istana Jiwa Her jatuh ke dalam celah luar angkasa dan binasa. Apa yang dipelajari Nenek Suyue adalah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh para tetua yang melarikan diri dari Her Soul Palace hingga saat ini. Meskipun Hailingsu adalah seorang wanita, dia sangat marah ketika mendengar ini. Zhu Yunchen berpura-pura dekat dengan Yin Yu Lingji, tetapi sebenarnya dia datang untuk mendapatkan harta karun itu. Dia menipu orang dan menipunya. Itu benar-benar keji. Aku, orang-orang Istana Jiwa Her, akan menganggap itu sebagai tugas mereka sendiri untuk menghabisi Zhu Yunchen di masa depan. Tapi pertama-tama, kita lemah dan tidak mampu melawan. Kedua, setelah kejadian itu, pendekar pedang nomor 1 di daratan di saat itu, Yulong Jianzun, juga berbalik melawannya karena masalah ini. Di seluruh benua, tetapi keduanya menghilang pada akhirnya. Di generasi selanjutnya, dikabarkan bahwa keduanya mati bersama di Gunung Pedang Naga, dan ada juga rumor bahwa Master Pedang Yulong pergi melalui udara dan menjadi Tianzun kuat terakhir di benua Suantian yang menginjakan kaki di dunia luar. Hailingsu tahu bahwa Yulong Jianzun ini awalnya adalah kekasih Yin Yue Lingji, tetapi dia telah jatuh cinta dengan ilmu pedang, sepanjang hidupnya dan mengutamakan kekasihnya, akibatnya Zhu Yunchen memanfaatkannya dan akhirnya menimbulkan akibat yang begitu pahit. Tuan, Anda sudah banyak bicara, tapi apa hubungannya dengan bahaya selama perjalanan ke Istana Surgawi? Hailingsu bertanya dengan bingung. Haha. Nenek Suyue tersenyum pahit, melihat potret itu dan berkata pelan, bagaimana mungkin itu tidak penting? Maka Zhu Yunchen tidak mati sama sekali.
Apa? Hai Lingsu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Lenggu, benar-benar kehilangan ketenangan dan keanggunan masa lalu, berkata, tidak mungkin, guru, tolong berhenti bercanda. Bagaimana mungkin? Itu terjadi 1/2 juta tahun yang lalu. Tetapi, melihat kepahitan Nenek Suyue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa agak sulit dipercaya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini terlalu sulit dipercaya siapa yang bisa hidup selama 1/2 juta tahun tanpa mati, dan seberapa kuat tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia masih hidup, saya khawatir dia telah menerobos alam ini dan menginjakkan kaki di luar wilayah tersebut. Awalnya saya tidak percaya, tapi tercatat di buku pegangan bahwa beberapa senior dari tahun itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertarungan antara Yulong Jianzun dan Zhu Wu, dan akhirnya tewas. Tempat kematiannya adalah Jinyao alam rahasia yang Anda kunjungi sebelumnya, Gunung Naga Pedang. Dan 2000 tahun yang lalu, pria itu datang ke pintu dan secara paksa menculik saya dan beberapa saudara perempuan saya, serta Yuanyin saya. Pada akhirnya, hanya saya yang selamat. Nenek Suyue sangat marah, dan wajahnya menjadi galak. Awalnya saya ingin mati, tetapi sebelum saya mati, saya memikirkan kata-kata dari mulut ke mulut yang diturunkan di istana, sebuah tempat rahasia yang tidak dapat dibuka sampai momen hidup dan mati, dan saya mendapatkan kembali harapan untuk hidup untuk membalas dendam. Tanpa diduga, saya menemukan sebuah buku pegangan rahasia yang ditinggalkan oleh orang yang berkuasa di istana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sebuah tempat rahasia yang diwariskan oleh nenek moyang saya, dan kemudian saya menyadarinya, bukan aku yang selamat karena kekuatanku. Orang itulah yang membuatku tetap hidup untuknya. Kembangkan keturunan istana Jiwahar sehingga dia bisa mendapatkan Yuanyin murni di masa depan. Saat dia berbicara, dia menatap Hai Lingsu. Di antara murid-muridnya selama bertahun-tahun, Hai Lingsu adalah yang paling menonjol. Dan itu adalah sebuah metafora. Tuan, apa tingkat kultivasimu saat itu? Hai Lingsu bertanya dengan gemetar. Pada tahap awal alam Suangang, saya memiliki 4 kakak perempuan, 2 di tahap tengah alam Suangang, dan 2 di tahap awal alam Suangang. Saya adalah yang terlemah dalam kultivasi, dan Yuanyin saya dibawa pergi. Baru 1000 tahun kemudian saya memulihkan kultivasi saya di alam Suangang. Masih sulit untuk melakukannya. Ada sedikit kemajuan. Nenek Suyue berkata dengan putus asa. Tuan. Meskipun Hai Lingsu waras dan tabah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan, sungguh makhluk yang bisa menangkap beberapa yang mulia alam Suangang pada saat yang bersamaan. Menghancurkan paviliun Huan Hai saja seperti menghancurkan seekor semut sampai mati, bahkan kekuatan setingkat istana seperti istana Xuanwu mungkin tidak mampu menahannya. Jangan takut. Nenek Suyue menepuk bahu Hai Lingsu yang gemetar dengan cara yang menghibur, dan berkata dengan galak, menurut catatan yang diturunkan oleh para tetua di istana, dan setelah verifikasi bertahun-tahun, akhirnya disimpulkan bahwa ini orangnya adalah Zhu Yunchen saat itu. Di benua Suantian, masa hidup yang mulia alam Suangang hanya 5000 tahun, tetapi ia memperoleh mutiara roh Qiang dari istana Jiwahar. Meskipun mutiara ini awalnya hanya harta bawaan tingkat kelima, setelah bertahun-tahun penyempurnaan, sudah lama dia telah melampaui kategori harta karun tertinggi dan mencapai tingkat harta spiritual, memiliki kekuatan tertinggi. Saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan keterampilan jahat. Dia dapat menyerap yang sangat besar energi dari Qiang Lingzu untuk menyehatkan jiwa, dan dapat dia telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali. Sejauh ini, sudah 49 kali. Perjalanan ke istana surgawi ini harus menjadi perjalanan kunci untuk kelahiran kembalinya yang ke-50. Guru, mereka yang bisa memasuki istana surgawi harus berumur panjang. Bagaimana mungkin dia bisa masuk jika ada prajurit dalam jarak 60 tahun satu sama lain? Hai Lingsu menenangkan diri dan berkata, para tetua di istana sangat bingung dengan masalah ini. Mereka mengirim mata-mata berkali-kali untuk mencari, dan akhirnya mengetahui bahwa identitas asli orang ini adalah penguasa istana Suzaku, Zhu Wu. Setelah orang ini bereinkarnasi untuk pertama kalinya, itu tahun, dia dengan nama samaran Zhu Yunchen, dia menghabisi penguasa istana kontemporer Yinyu Lingji dan mengambil mutiara roh Xuanyin. Faktanya, dia tidak menghilang atau mati, tetapi bersembunyi di istana Suzaku. Setelah hampir 1/2 juta tahun, dia telah menjadi penguasa istana Suzaku hidup dalam namanya. Dapat dikatakan bahwa selama 500.000 tahun, penguasa istana Suzaku adalah Zhu Kuang. Jika Luo Tianyang, pengkhianat dari istana Suzaku yang tidak mengungkapkan rahasia ini 10 ribuan tahun yang lalu, saya khawatir penguasa istana Jiwahar, akan menjadi penguasa istana Suzaku. Orang-orang masih belum tahu bahwa musuh mereka sebenarnya adalah monster yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, mereka telah bebas selama ratusan ribu tahun, dan setiap kali mereka bereinkarnasi dan dibangun kembali, mereka akan merampok istana Jiwahar saya ketika mereka menghadapi kemacetan. Murid yang tersisa telah mengambil Yuanyin dengan paksa untuk memulihkan budidaya mereka. Nenek Suyue berkata dengan kasar.
Ada orang yang sangat kejam. Pipi Hailingsu sangat pucat dan dia sudah ketakutan dengan apa yang telah dilakukan orang-orang kuat ini. Tuan, mengapa Anda tidak mengumumkan masalah ini dan menyatukan semua orang kuat di daratan untuk menghabisi pencuri ini? Tidak ada yang berani melakukannya, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Tubuh Nenek Sui Yue sedikit gemetar, dengan ekspresi ketakutan yang jelas di matanya, ketika kekuatan orang ini berada pada puncaknya, dia bisa sendirian menghancurkan kekuatan setingkat istana, jika itu menyinggung perasaannya, bersembunyi secara rahasia, dan menyerang kekuatan lain kapan saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Master Pedang Naga, yang sekuat masa lalu, dan diakui sebagai orang terkuat di daratan, telah jatuh ke tangannya. Tuan itu, maksud saya adalah bahwa selama perjalanan ke Istana Surgawi ini, murid ini kemungkinan besar akan bertemu dengan orang ini. Hailingsu sangat bijaksana, dan pulih dengan cepat setelah guncangan, dan dengan menyimpulkan arti kata-kata Nenek Sui Yue. Benar, Nenek Sui Yue mengangguk, Tiandao 50, Tianyan 49, tampaknya 49 adalah angka kesempurnaan, tetapi sebenarnya 50 adalah angka kesempurnaan terakhir. Zhu ini, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Keterampilan yang dia peroleh adalah ketika Master Yulong Jianzun meninggal, dia meninggalkan syair 16 karakter pasir hisap gagak emas, 9 matahari membakar langit, tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dihancurkan, debu naik dan debunya berjatuhan. Kemudian saya mengetahui bahwa pasir hisap mengacu pada suantian sebuah ruang misterius yang telah ada di daratan sejak zaman kuno, alam pasir hisap. Sedangkan untuk gagak emas, dikabarkan bahwa itu adalah gagak emas berkaki 3, salah satu orang suci klan iblis paling kuno dan kuat di alam luar. Meskipun hanya ada sedikit rumor, hanya ada sedikit orang di benua Suantian. Tahukah Anda, ada harta karun bernama kunci rahasia Tianwu yang tersebar di dunia pasir hisap. Bertahun-tahun yang lalu, hal itu menyebabkan banyak pertempuran kacau dan berdarah. Mereka yang akhirnya mendapatkan ketiganya akhirnya menjadi yang terkuat di benua dan meninggalkan Xuanwu. Benua langit, menginjakan kaki di alam luar. Adapun mengapa Zhu Wu tidak pergi, tetapi telah bereinkarnasi selama bertahun-tahun, saya tidak tahu alasannya. Guru, murid ini bersedia bertarung dengan orang ini. Tidak peduli seberapa kuat orang ini di masa jayanya, dia dapat memasuki istana surgawi. Si adalah belum mencapai tingkat alam dangsuan, dan jika murid ini menahan orang ini dengan nyawanya, saudara muda Li pasti dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan harta itu. Hailingsu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anak baik, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu sebagai seorang guru? Sebenarnya ya. Nenek Sui Yue ragu-ragu untuk berbicara. Guru, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Lagi pula, jika orang ini tidak mati, cepat atau lambat dia akan menemukan muridnya. Bahkan jika dia mati, Lingsu tidak akan mati, menjadi alat bagi orang ini untuk meningkatkan budidayanya. Hai, Lingsu sangat berbakti sehingga dia bisa bersumpah demi surga. Oke, Nenek Sui Yue mengangguk dengan berat, mengetahui bahwa masalahnya hampir selesai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu bersedia menjadi mitra kultivasi ganda dengan Li Chen dan berbagi energi halus dengannya, keduanya jiwa bela diri Anda akan menerobos ke tingkat kedua, dan melalui pencerahan ini, kemauan bela diri mencapai di atas Xiao Cheng. Jika kita bergabung, kita mungkin dapat melarikan diri dari tangan orang ini dan merebut harta karun itu. Tuan, Anda sudah banyak bicara, tapi apa hubungannya dengan bahaya selama perjalanan ke Istana Surgawi? Hailingsu bertanya dengan bingung. Haha. Nenek Sui Yue tersenyum pahit, melihat potret itu dan berkata pelan, bagaimana mungkin itu tidak penting? Maka Zhu Yunchen tidak mati sama sekali. Apa? Hailingsu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Lenggu, benar-benar kehilangan ketenangan dan keanggunan masa lalu, berkata, tidak mungkin, guru, tolong berhenti bercanda. Bagaimana mungkin? Itu terjadi 1/2 juta tahun yang lalu. Tetapi, melihat kepahitan Nenek Sui Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa agak sulit dipercaya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini terlalu sulit dipercaya siapa yang bisa hidup selama 1/2 juta tahun tanpa mati, dan seberapa kuat tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia masih hidup, saya khawatir dia telah menerobos alam ini dan menginjakan kaki di luar wilayah tersebut. Awalnya saya tidak percaya, tapi tercatat di buku pegangan bahwa beberapa senior dari tahun itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertarungan antara Yulong Jianzun dan Zhu Wu, dan akhirnya tewas. Tempat kematiannya adalah Jinyao alam rahasia yang Anda kunjungi sebelumnya, Gunung Naga Pedang. Dan 2000 tahun yang lalu, pria itu datang ke pintu dan secara paksa menculik saya dan beberapa saudara perempuan saya, serta Yuanyin saya. Pada akhirnya, hanya saya yang selamat. Nenek Sui Yue sangat marah, dan wajahnya menjadi galak. Awalnya saya ingin mati, tetapi sebelum saya mati, saya memikirkan kata-kata dari mulut ke mulut yang diturunkan di istana,
sebuah tempat rahasia yang tidak dapat dibuka sampai momen hidup dan mati, dan saya mendapatkan kembali harapan untuk hidup untuk membalas dendam. Tanpa diduga, saya menemukan sebuah buku pegangan rahasia yang ditinggalkan oleh orang yang berkuasa di istana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sebuah tempat rahasia yang diwariskan oleh nenek moyang saya, dan kemudian saya menyadarinya, bukan aku yang selamat karena kekuatanku. Orang itulah yang membuatku tetap hidup untuknya. Kembangkan keturunan istana Jiwahar sehingga dia bisa mendapatkan Yuanyin murni di masa depan. Saat dia berbicara, dia menatap Hai Lingsu. Di antara murid-muridnya selama bertahun-tahun, Hai Lingsu adalah yang paling menonjol. Dan itu adalah sebuah metafora. Tuan, apa tingkat kultivasimu saat itu? Hai Lingsu bertanya dengan gemetar. Pada tahap awal alam Suangang, saya memiliki 4 kakak perempuan, 2 di tahap tengah alam Suangang, dan 2 di tahap awal alam Suangang. Saya adalah yang terlemah dalam kultivasi, dan Yuan Yin saya dibawa pergi. Baru 1000 tahun kemudian saya memulihkan kultivasi saya di alam Suangang. Masih sulit untuk melakukannya. Ada sedikit kemajuan. Nenek Su Yue berkata dengan putus asa. Tuan. Meskipun Hai Lingsu waras dan tabah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan, sungguh makhluk yang bisa menangkap beberapa yang mulia alam Suangang pada saat yang bersamaan. Menghancurkan paviliun Huan Hai saja seperti menghancurkan seekor semut sampai mati, bahkan kekuatan setingkat istana seperti istana Xuanwu mungkin tidak mampu menahannya. Jangan takut. Nenek Su Yue menepuk bahu Hai Lingsu yang gemetar dengan cara yang menghibur, dan berkata dengan galak, menurut catatan yang diturunkan oleh para tetua di istana, dan setelah verifikasi bertahun-tahun, akhirnya disimpulkan bahwa ini orangnya adalah Zhu Yunchen saat itu. Di benua Xuantian, masa hidup yang mulia alam Suangang hanya 5.000 tahun, tetapi ia memperoleh mutiara roh Qiang dari istana Jiwahar. Meskipun mutiara ini awalnya hanya harta bawaan tingkat kelima, setelah bertahun-tahun penyempurnaan, sudah lama dia telah melampaui kategori harta karun tertinggi dan mencapai tingkat harta spiritual, memiliki kekuatan tertinggi. Saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan keterampilan jahat. Dia dapat menyerap yang sangat besar energi dari Qiang Lingzu untuk menyehatkan jiwa, dan dapat dia telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali. Sejauh ini, sudah 49 kali. Perjalanan ke istana surgawi ini harus menjadi perjalanan kunci untuk kelahiran kembalinya yang ke-50. Guru, mereka yang bisa memasuki istana surgawi harus berumur panjang. Bagaimana mungkin dia bisa masuk jika ada prajurit dalam jarak 60 tahun satu sama lain? Hai Lingsu menenangkan diri dan berkata, para tetua di istana sangat bingung dengan masalah ini. Mereka mengirim mata-mata berkali-kali untuk mencari, dan akhirnya mengetahui bahwa identitas asli orang ini adalah penguasa istana Suzaku, Zhu. Setelah orang ini bereinkarnasi untuk pertama kalinya, itu tahun, dia dengan nama samaran Zhu Yunchen, dia menghabisi penguasa istana kontemporer Yinyu Lingji dan mengambil mutiara roh Xuanyin. Faktanya, dia tidak menghilang atau mati, tetapi bersembunyi di istana Suzaku. Setelah hampir setengah juta tahun, dia telah menjadi penguasa istana Suzaku hidup dalam namanya. Dapat dikatakan bahwa selama 500.000 tahun, penguasa istana Suzaku adalah Zhu Kuang. Jika Luo Tianyang, pengkhianat dari istana Suzaku yang tidak mengungkapkan rahasia ini 10 ribuan tahun yang lalu, saya khawatir penguasa istana Jiwahar, akan menjadi penguasa istana Suzaku. Orang-orang masih belum tahu bahwa musuh mereka sebenarnya adalah monster yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, mereka telah bebas selama ratusan ribu tahun, dan setiap kali mereka bereinkarnasi dan dibangun kembali, mereka akan merampok istana Jiwahar saya ketika mereka menghadapi kemacetan. Murid yang tersisa telah mengambil Yuanyin dengan paksa untuk memulihkan budidaya mereka. Nenek Su Yue berkata dengan kasar. Ada orang yang sangat kejam. Pipi Hai Lingsu sangat pucat dan dia sudah ketakutan dengan apa yang telah dilakukan orang-orang kuat ini. Tuan, mengapa Anda tidak mengumumkan masalah ini dan menyatukan semua orang kuat di daratan untuk menghabisi pencuri ini? Tidak ada yang berani melakukannya, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Tubuh Nenek Su Yue sedikit gemetar, dengan ekspresi ketakutan yang jelas di matanya, ketika kekuatan orang ini berada pada puncaknya, dia bisa sendirian menghancurkan kekuatan setingkat istana, jika itu menyinggung perasaannya, bersembunyi secara rahasia, dan menyerang kekuatan lain kapan saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Master Pedang Naga, yang sekuat masa lalu, dan diakui sebagai orang terkuat di daratan, telah jatuh ke tangannya. Tuan itu, maksud saya adalah bahwa selama perjalanan ke istana surgawi ini, murid ini kemungkinan besar akan bertemu dengan orang ini. Hai Lingsu sangat bijaksana, dan pulih dengan cepat setelah guncangan, dan dengan menyimpulkan arti kata-kata Nenek Su Yue. Benar, Nenek Su Yue mengangguk, Tiandao 50, Tianyan 49, tampaknya 49 adalah angka kesempurnaan, tetapi sebenarnya 50 adalah angka kesempurnaan terakhir. Zhu Wu ini, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya.
Keterampilan yang dia peroleh adalah ketika Master Yulong Jianzun meninggal, dia meninggalkan syair 16 karakter pasir hisap gagak emas, 9 matahari membakar langit, tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dihancurkan, debu naik dan debunya berjatuhan. Kemudian saya mengetahui bahwa pasir hisap mengacu pada suantian sebuah ruang misterius yang telah ada di daratan sejak zaman kuno, alam pasir hisap. Sedangkan untuk gagak emas, dikabarkan bahwa itu adalah gagak emas berkaki 3, salah satu orang suci klan iblis paling kuno dan kuat di alam luar. Meskipun hanya ada sedikit rumor, hanya ada sedikit orang di benua Suantian. Saya tahu bahwa ada harta karun bernama kunci rahasia Tianwu yang tersebar di dunia pasir hisap. Bertahun-tahun yang lalu, hal itu menyebabkan banyak pertempuran kacau dan berdarah. Mereka yang akhirnya mendapatkan ketiganya akhirnya menjadi yang terkuat di benua dan meninggalkan Xuanwu. Benua surgawi, menginjakan kaki di alam luar. Adapun mengapa Zhu Wu tidak pergi, tetapi telah bereinkarnasi selama bertahun-tahun, saya tidak tahu alasannya. Guru, murid ini bersedia bertarung dengan orang ini. Tidak peduli seberapa kuat orang ini di masa jayanya, dia dapat memasuki istana surgawi. Si adalah belum mencapai tingkat alam Dangsuan, dan jika murid ini menahan orang ini dengan nyawanya, saudara muda Li pasti dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan harta itu. Hai Lingsu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anak baik, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu sebagai seorang guru? Sebenarnya ya. Nenek Suyue ragu-ragu untuk berbicara. Guru, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Lagi pula, jika orang ini tidak mati, cepat atau lambat dia akan menemukan muridnya. Bahkan jika dia mati, Lingsu tidak akan mati, menjadi alat bagi orang ini untuk meningkatkan budidayanya. Hai, Lingsu sangat berbakti sehingga dia bisa bersumpah demi surga. Oke, Nenek Suyue mengangguk dengan berat, mengetahui bahwa masalahnya hampir selesai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu bersedia menjadi mitra kultivasi ganda dengan Li Chen dan berbagi energi halus dengannya, keduanya jiwa bela diri kalian akan menerobos ke tingkat kedua. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa melarikan diri dari orang ini dan merebut harta karun itu. 760.